So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Poco X5 5G dan ini adalah Infinix Zero 5G 2023. Kedua smartphone ini kayaknya cocok ya buat jadi bahan mendang-mending. Soalnya dari harga keduanya ini hampir-hampir mirip. Meski si Infinix tuh bisa dapetin storage yang lebih gede karena harganya ini lebih murah. Aku di sini pakai Poco X5 varian 8/256 GB ya buat duel kali ini, dan dengan kapasitas yang sama, Infinix ini lebih murah 300.000. Lanjut buat desain, ini nilainya pakai selera sih, tapi jujur banget di sini aku lebih suka desain dari Infinix. Poco kelihatan lebih solid, cuma itu berlaku pas dipegang aja. Pas dilihat sih aku ngelihat Infinix tuh punya desain yang lebih simple dan lebih elegan. Ditambah unique curve design di modul kameranya yang mirip kayak Oppo Find X series itu berasa mewah. Cuma kalau urusan dipegang-pegang, jelas Poco ini lebih nyaman. Selain bodinya yang lebih tipis, ternyata bobot dari Poco ini bisa lebih enteng ketimbang Infinix. Suatu hal yang jarang kita temuin ya di HP Poco, karena biasanya kan HP Poco itu terkenal tebal dan berat, tapi kali ini itu ringan dan lumayan tipis. Untuk kelengkapan port ini hampir mirip. Fingerprint sama-sama di samping, terus punya audio jack, speakernya sama-sama mono, tapi untuk slot SIM Infinix unggul karena triple slot ya, sementara Poco ini hybrid alias dual slot aja. Tapi kalau urusan sensor, Poco ini unggul karena dia punya IR blaster yang kadang bisa berguna lah buat jadi remote dadakan. Di Poco ini juga punya IP rating, ya meskipun IP53 jelas ini berguna ya kalau misal nggak sengaja ketumpahan air atau kena gerimis di jalan. Lanjut, kalau buat layar kayaknya nggak perlu debat berlebih karena Poco jelas unggul dengan panel AMOLED yang dia bawa. IPS di Infinix itu nggak jelek dan kalau dibandingin sebelah-sebelahan gini juga bedanya nggak jauh banget. Tapi buat yang udah kebiasa pakai AMOLED pasti agak ngerasa kurang ya pas balik lagi ke IPS. Apalagi viewing angle di AMOLED ini lebih bagus, terutama di Poco ini juga punya kecerahan yang lebih tinggi jika dibanding Infinix yang agak kurang enak dipakai di luar ruangan. Proteksi di Poco juga patut diacungi jempol karena mereka nggak pelit buat ngasih Gorilla Glass 3 di sini. Yap, overall kalau urusan layar Poco sih menang ya. Infinix bisa ngelawan, cuma kalau harus disuruh milih jelas Poco lebih bagus. Lanjut, kalau buat performa ini kebalikan dan kayaknya Infinix unggul cukup jauh. Yap, Snapdragon 695 di Poco dan Dimensity 920 di Infinix. Buat yang udah tahu pasti senyum-senyum aja ya, soalnya Dimensity 920 ini biasa ada di HP 5, 6, atau 7 jutaan yang performanya itu biasa kita temuin di HP-HP menengah ke atas. Dari skor benchmark pun ini Dimensity 920 unggul cukup jauh ketimbang Snapdragon 695. Di Antutu versi 9 ini bedanya 70 ribuan. Terus kalau di Geekbench ini juga Infinix 10-15% lebih kencang jika dibanding Poco. Main Mobile Legends, Poco X5 ini dapetin settingan grafis ultra dan refresh rate high. Sedangkan Infinix Zero 5G 2023 ini bisa dapat settingan ultra, cuma refresh rate-nya ini juga bisa dapat ultra juga. Yang artinya ini bisa sampai 120 fps. Pas dimainin ya ini juga lancar, framerate rata-rata ada di kisaran 110-120 fps. Jelas main di Infinix Zero 5G ini lebih nikmat jika dibanding 60 fps di Poco X5. Terus PUBG juga gitu, settingan yang kebuka di Infinix ini lebih mantap. Smooth Extreme sampai HDR Ultra di sini kebuka, sedangkan di Poco ini cuma kebuka dari Smooth Ultra sampai HD High aja. Pas main di Smooth, Infinix ini bisa ngelos sampai 60 fps dan bener-bener enak, sedangkan Poco di Smoothnya mentok 40 fps. Enak-enak aja sih, tapi nggak akan seenak kalau kalian udah cobain Infinix Zero 5G 2023. Terus lanjut, kalau Genshin ini aku coba di settingan lowest dan hasilnya Poco bisa dapetin rata-rata framerate di 40 fps. Sedangkan Infinix ini lebih nyaman karena rata-rata dapetin 50 fps. Buat baterai keduanya sama-sama 5000 mAh, cuma Poco ini sedikit lebih awet. Mungkin karena pengaruh layar AMOLED-nya ya yang lumayan sedikit ngebantu. Sedangkan buat kecepatan ngecas ini sama-sama 33 watt, yang mana buat speed chargingnya juga beda dikit. Buat isi sampai full, Poco ini 1 jam 21 menit, sedangkan Infinix ini 1 jam 28 menit. Untuk sistem operasi, Poco ini berjalan di MIUI 13 berbasis Android 12, sedangkan Infinix ini ada di XOS 12 berbasis Android 12 juga. Buat update ini Poco ngasih 2 tahun, sedangkan Infinix cuma 1 tahun aja. Jadi soal ini Poco harusnya unggul. Oke, dan terakhir ini kita bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Poco ini ada 3, kamera utama 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Sedangkan punya Infinix ini juga 3, ada kamera utama 50 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth 2 megapiksel.
Buat hasilnya ini aku bisa bilang Infinix sedikit lebih bagus ya ketimbang Poco. Bukan tanpa alasan, tapi bisa kalian lihat sendiri exposure di Poco itu berasa berantakan. Bagian highlight itu terlalu over yang ngebikin fotonya kurang enak dilihat. Dynamic range juga Infinix menang jika dibanding Poco. Lihat aja di foto ini di mana bagian terang bisa lebih diredam sama Infinix. Infinix warnanya di beberapa momen agak lebay sih, tapi hasilnya ini masih lebih oke jika dibanding sama Poco yang kurang banget buat hasilnya. Nah, keunggulan Poco ini adanya ultra wide. Ultra wide juga jadi nilai plus nih buat Poco, meski hasilnya agak kurang ya, tapi udah ada aja itu ya udah lumayan oke. Untuk kamera depan ini resolusinya 13 megapiksel di Poco dan 16 megapiksel di Infinix. Hasilnya lagi-lagi harus aku akuin punya Infinix lebih cakep. Infinix lebih pucat, cuma di Poco itu kelihatan kayak cat air. Terus selain itu detail gambar di Infinix juga unggul di mana Poco sengaja dibuat mulus. Nah, ini adalah contoh perbandingan video dari Poco X5 dan Infinix Zero 5G 2023. Keunggulannya Infinix, dia di sini tuh bisa Full HD 60, 4K 30, ada HDR video dan ada stabilisasi tambahan. Sementara Poco X5 5G, S5 5G, dia cuma bisa Full HD 30, terus nggak ada HDR video dan nggak ada stabilisasi tambahan. Cuma emang ya Poco ada kamera ultra wide, nanti kita bakal bandingin lebarnya kayak gimana. Nah, ini ultra wide nya Poco kita bandingin sama kamera utamanya Infinix, hasilnya kayak gini. Nah, ini kita bandingin ultra steady nya Infinix sama perekamannya Poco. Yang jelas kalau aku lihat di preview sih Infinix jauh lebih stabil ya. Coba kita pakai lari. Ya, seperti itu. Oke, ini kamera depan dari Poco sama Infinix Zero 5G 2023. Yang aku lihat Poco sudut pandangnya lebih sempit, cuma warnanya sedikit lebih bagus. Infinix kayak overexpose, mataharinya kayak terlalu mencilang. Kalau backlight coba. Ya, dua-duanya masih sama-sama kelihatan mukanya. Oh ya, Infinix kamera depan juga ada ultra steady-nya. Cuma kayaknya nggak usah kita coba lah ya. Kalian bisa lihat aja review dari Infinix Zero 5G 2023. Oke, ini cuma bandingin aja. Singkat. Nah, kesimpulannya kedua HP ini sama-sama punya keunggulan. Butuh layar cakep, jelas Poco X5 5G ini lebih unggul. Tapi kalau kalian yang cari performa lebih kencang dan kamera yang sedikit lebih bagus, aku lebih nyaranin Infinix Zero 5G 2023. Tapi ya balik lagi, Infinix juga punya kekurangan yaitu update softwarenya yang cuma satu kali aja dikasih sama mereka. Kalau kalian nggak masalah, ya udah sikat aja. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.